Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala walau tara id fazi'u fala fauta wa ukhidu min makanin qarib wa qalu amanna bihi wa anna lahumut tanawushu min makanin ba'id. Sadaqallahul azim wa sadaqa wa balagha rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hadirin jamaah sekalian, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang mengizinkan kita semuanya untuk melanjutkan kajian kita, di mana pada kesempatan yang lalu Allah telah mengingatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya qul in dolaltu fa innama adillu ala nafsi wa ini tadaitu fa bima yuha ilayya rabbi wa ini tadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Bahwasanya Rasulullah diajarkan oleh Allah dan juga disampaikan kepada umatnya bahwasanya dalam berdakwah yang perlu diperhatikan adalah selain tidak membuat tarif, ya, minta upah, dan yang disampaikan adalah al-haq, kebenaran, sehingga ja'al haqqu wa ma yubti'ul batil wa ma yu'id. Kalau kebenaran yang disampaikan, pasti Allah akan membuang kebatilan, akan selalu mengiringi kita dengan kekuatannya untuk menyingkirkan kebatilan. Dan yang terakhir adalah seandainya pun ada kesesatan, maka kesesatan itu akan menimpa kepada orang yang menyampaikan saja. Namun ketika memang ada petunjuk, maka petunjuk itulah yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Karena innahu sami'un qarib, karena Allah itu Tuhan yang maha mendengar dan juga dekat dengan kita. Maka kemudian
Allah mengingatkan kepada baginda Rasulullah SAW, walau taro id fazi'u fala fauta wa ukhidu mim makanin qarib. Walau taro, seandainya engkau memperhatikan wahai Muhammad, walau taro ya Muhammad, id fuzi'aha ula'il mukadzibuna yaumal qiyamah, bahwa suatu saat idfazi'u, ketika mereka merasa kaget dengan sesuatu hal yang menimpa mereka, terutama pada hari kiamat nanti. Ini pelajaran, banyak sesuatu hal yang menimpa kepada umat manusia, ya, tidak usah menunggu hari kiamat. Di dunia pun ketika sesuatu itu sudah menimpa dengan mendadak, ya, dengan mengagetkan, itu namanya fazi'u. Idfazi'u, maka fala fauta, maka tidak ada kesempatan, ya. Tidak ada waktu lagi untuk menghindar dari itu, sehingga wa ukhidu mim makanin qarib, sehingga mereka ditimpa itu mim makanin qarib, dari tempat yang sangat dekat. Jadi seakan-akan sesuatu itu dekat. Kita jadikan pelajaran kasus apa kemarin, corona, ya, mendadak. Jadi kita itu harus meyakini apakah itu perbuatan manusia atau bukan. Kita harus meyakini ma asaba min musibatin faminallah, bahwa segala sesuatu yang menimpa kita itu dari Allah. Itu bagi orang yang beriman. Sehingga orang beriman itu diajarkan untuk tidak menyalah-nyalahkan, tidak menuduh sana, menuduh sini, menyalahkan sana, menyalahkan sini. Bahwa segala sesuatu yang sudah menimpa kita, asoba itu sesuatu yang sudah menimpa, yaitu faminallah. Dan rukun iman yang terakhir bagi kita, yang wajib kita imani adalah iman kepada qada dan qadar, khairihi wa syarri, baik ketetapan atau takdir Allah itu baik ataupun buruk. Sehingga bagi orang yang beriman, ketika ada sesuatu yang menimpa secara mendadak, itu enggak kaget. Tapi Rasulullah diingatkan, idfazi'u, ketika mereka itu orang-orang yang ingkar, dikagetkan oleh sesuatu hal yang menimpa mereka, malah fala fauta, maka seakan-akan nggak ada kesempatan. Kenapa nggak ada kesempatan? Karena mereka takut mati. Kenapa takut mati? Karena kalau mati sudah tidak ada kesempatan lagi untuk berbuat baik. Selama ini mereka berbuat salah, berbuat jahat, tidak beriman, sehingga ketika mati ini takut. Nah, sebaliknya bagi orang yang beriman, hidup ataupun mati itu baik. Sehingga Rasulullah SAW itu ketika beliau melihat sahabat-sahabatnya bersedih, seandainya suatu saat nanti Rasulullah meninggalkan mereka semua, Rasulullah malah tertawa. Dan beliau mengatakan, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidup saya baik buat kalian, mati saya juga baik.
ada kebaikan semua. Bagi orang yang ingkar, ya otomatis saat itu kematian Rasulullah SAW itu menyenangkan, tapi ajaran yang disampaikan oleh Nabi membuat mereka ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena mereka tidak siap menerima balasan kejahatan mereka ketika di dunia saat mereka sudah sampai di alam akhirat. Karena tidak ada kesempatan lagi tadi itu. Sehingga orang-orang beriman itu ya enak saja. Terima kasih. Ya. Jadi hidup ini dibikin enak saja gitu loh ya. Dibikin enak saja. Ya memang susah juga, kita yang beriman saja susah membuat hidup ini enak. Sehingga Allah harus mengingatkan likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atak. Menjadi orang yang tengah-tengah ketika ditimpa musibah tidak resah, ketika mendapatkan nikmat juga tidak terlalu bergembira. Ini namanya likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Maka Rasulullah diingatkan setelah diceritakan terkait kejadian-kejadian umat-umat terdahulu, maka Rasulullah ini diingatkan walau taro idfazi'u fala fauta. Perhatikan wahai Muhammad, ketika mereka mendapatkan sesuatu yang mendadak menimpa mereka, musibah, maka seakan-akan fala fauta, seakan-akan enggak ada kesempatan lagi. Sehingga wa'ukhidu mim makanin qarib, sehingga mereka akan ditimpa adab, disiksa mim makanin qarib, dari tempat yang sangat dekat. Kemarin sudah kita bahas bagaimana orang-orang yang jahat itu ketakutan ketika mati. Makanya mereka enggak percaya adanya hari akhir, hari pembalasan itu enggak percaya. Kenapa? Ya karena mereka enggak mau kejahatannya di dunia ini nanti akan mendapatkan balasan. Sehingga mereka ketakutan sekali, seakan-akan hidup itu di dunia saja, padahal kehidupan yang abadi itu di akhirat. Di dunia ini enggak ada yang abadi. Di dunia ini enggak ada yang abadi. Dunia ini hanya sebatas apa? Mampir saja. Diibaratkan seperti kata Rasulullah, diibaratkan seperti orang yang sedang dalam perjalanan, naik motor, hujan, berhenti sebentar, berteduh, setelah hujan berhenti, jalan lagi. Itu hidup. Makanya hidup itu enggak lama. Hidup itu enggak lama. Kita aja yang merasa lama. Ashabul Kahfi itu tidur 309 tahun enggak terasa. Mereka seakan-akan tidur baru tadi. Kita besok juga tidur di kuburan, itu enggak terasa, Pak. Kalau ditanya siksa kubur itu bagaimana? Jangan hanya berbicara siksa kubur. Ada siksa kubur juga ada nikmat kubur. Makanya kita itu diajarkan oleh Rasulullah untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adabil kubri. Dibaca enggak?
Hah? Ketika tahiyat akhir itu, ya kan? Itu awalnya yang tahu. Jadi hadis itu diceritakan oleh Bunda Aisyah ketika Ibunda Aisyah mendengar ada orang-orang Yahudi itu berdoa seperti itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Sehingga Ibunda Aisyah bertanya, emang ada siksa kubur? Ada. Siksanya kubur itu adalah siksanya ketika kita terbayang-bayang oleh kejahatan kita selama kita di dunia. Ya, kayak tidur lah ya. Bapak ini kalau punya apa? Punya salah sama orang yang malam itu belum tuntas, tidur itu nggak enak, ya nggak? Tidur itu nggak nyaman, bener nggak? Tapi kalau nggak ada beban, tidur itu enak, itu nikmat kubur. Jadi di kuburan itu kita tidur saja. Kenapa? Makanya disebut pesarean kalau orang Jawa itu. Kuburan itu disebut pesarean. Pesarean itu tempatnya sare. Sare itu bahasa Jawa halus artinya tidur. Ayo ke pesarean. Tidur. Kenapa? Tidur kita itu untuk hidup. Jadi makanya sebenarnya kematian itu enggak ada. Yang ada itu hidup. Kematian kita itu hanya untuk menggantikan jasad kita yang sekarang ini. Yang bikin kita berbuat jahat, berbuat salah ini kan jasad kita ini, Pak. Ya enggak? Ngomongin orang pakai apa? Mulut. Ngomongin orang itu berawal dari apa? Dari melihat. Melihat dengan apa? Mata kita. Berawal dari mendengar. Mendengar kan apa? Telinga kita. Berawal dari jalan, ya kan? Sehingga ketemu orang itu dengan kaki kita. Semuanya kemudian diucapkan dengan mulut kita, diolah oleh otak kita, diucapkan oleh mulut kita. Ini jasad kita ini. Nah, di kuburan itu kita ditidurkan oleh Allah untuk membersihkan jasad kita ini, sehingga jasad kita ini biar dimakan sama ulat-ulat yang ada di tanah. Apakah kita mati? Yang mati itu jasad kita. Kita itu enggak mati. Tapi jasad kita ini nanti akan apa itu? Kalau istilah apa? Kupu-kupu ya. Kupu-kupu itu kan dari ulat tuh. Apa istilahnya itu? Hah? Nah, ya kan berubah awalnya ulat berubah jadi kupu-kupu. Hidup enggak itu? Padahal awalnya mati. Makanya kehidupan yang abadi itu nanti kita ketika kita sudah di akhirat. Dan fase pertama daripada akhirat itu adalah apa? Alam barzah. Itu harus kita lalui alam barzah itu. Sehingga orang-orang yang beriman, yang sering ngaji, yang sering mendengarkan tausiah, mauidhah hasanah, ceramah, itu ketika mati ya cuma mengatakan, oh, ada ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Oh, ini yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman dan disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui lisan para ulama, para ustadz yang kita dengarkan. Enggak dikubur aja jasad orang itu bisa hancur, bisa enggak? Dulu ada kecelakaan pesawat di Gunung Salak, enggak ada yang utuh, ya enggak? Semua
penumpangnya, awaknya hancur, nggak ada yang ditemukan, potongannya aja nggak ada yang ditemukan. Jadi nggak dikubur pun hancur. Nah, dikubur itu dalam rangka memuliakan kita sebagai manusia agar di akhir hayat, hayat itu bahasa Arab artinya apa? Hidup. Di akhir hayatnya, akhir hidupnya itu ditidurkan dengan tenang. Kenapa kok nggak ditidurkan di kasur? Nah, di kasur ya nanti membusuk, ya kan? Nah, orang-orang dulu juga punya usaha bagaimana caranya supaya jasad itu nggak dikubur, juga nggak dibakar, ditidurkan di tempat tidurnya. Kalau udah mati ya di tempat tidurnya, supaya nggak membusuk, di balsem ya, dikasih bahan pengawet, formalin. Sekarang disuntik aja itu bisa. Kecuali jasadnya para nabi dan para wali. Ya, kalau jasadnya para nabi dan para wali dikubur bertahun-tahun pun tetap masih utuh. Dan kayak apa? Kayak nggak mati. Jadi ada satu kisah kurang lebih berapa ya? 1200-an tahun setelah wafatnya para sahabat, ya kan? Itu ada kejadian di mana Mekah itu kan pernah banjir, Madinah itu pernah banjir. Iya, kurang lebih 1000 tahunan lah ya, apa 800 tahun setelahnya lah ya. Kemudian tanah itu kan ke bawah arus. Terlihat kaki salah satu syuhada Badar. Ada yang mengatakan itu kakinya Hamzah di Uhud, ada yang mengatakan itu kakinya Ja'far bin Abi Thalib. Ada yang mengatakan Zubair bin Awam. Ja'far bin Abi Thalib itu kan meninggalnya kan tangannya putus, kakinya putus, ya kan? Sehingga diberi julukan oleh Nabi At-Tayyar. At-Tayyar itu burung yang sedang terbang. Karena kata Rasul nanti kedua kaki dan tangannya akan digantikan oleh Allah dengan sayap yang selalu berterbangan kemana. Itu kelihatan kakinya yang di makam Baqi itu darahnya masih darah segar, kayak baru dikubur. Padahal udah ratusan tahun. Ya? Padahal udah ratusan tahun. Jadi makanya diceritakan dalam Al-Quran kan wala tahsaban apa? Amwatan itu, bal ahyaun inda rabbihim, ya kan? Para kekasih-kekasih Allah itu kamu sangka mereka mati, tidak, bal ahya, mereka hidup. Yang terakhir jasadnya Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah yang di Ma'la, ketika dibongkar karena ada satu keperluan ternyata masih utuh. Rambutnya memanjang, kukunya panjang. Itu asli, tidak diformalin dan tidak di. Kalau jasad-jasad Fir'aun di Mesir, terus ada
salah satu biarawati yang di mana itu, yang masyutu itu karena diformalin, ditaruh di tempat yang tertutup. Ya, jadi orang-orang yang beriman nanti hanya, oh benar ya dulu yang sampai. Ketika pertama kali meninggal kan tertidur, dengar anak-anaknya nangis, tersiksa nggak? Tersiksa. Kenapa tersiksa? Karena anaknya nangis nggak bisa diemin. Biasanya kan udahlah diam, jangan nangis. Makanya kita itu dilarang nangis di samping jenazah itu. Boleh nggak nangis ketika orang yang kita sayangi meninggal? Boleh. Yang penting jangan jerit-jerit gitu. Jangan teriak-teriak, dan kalau bisa jangan di samping jenazah, karena jenazah itu sedang tidur. Kenapa? Sama kan? Pingsan juga gitu. Orang yang pingsan itu kan kadang masih berfungsi, pendengarannya, tapi tahu-tahu di mana kan gitu. Sekarang orang lumpuh, orang ini aja dengar tapi nggak bisa ngomong, ya kan? Nah, makanya harus dipesan kepada anak-anaknya, keluarganya, kalau bapak nanti meninggal, jangan nangis yang berlebihan, ya kan? Meneteskan air mata boleh dan itu wajar. Lebih baik dibacakan Quran. Makanya tradisi kita yang memang dicontohkan diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah ketika ada orang meninggal dibacakan surat Yasin. Kalau dibacakan surat Yasin, karena yang meninggal biasa yasinan, ya ngikutin. Tapi ya nggak bergerak ininya. Kalau bergerak takut itu yang ini. Tapi ngikutin karena sudah biasa, sudah hafal. Nah, kalau dibacain surat Al-Baqarah nggak ngerti, ya tetap seneng tapi kurang menikmati karena nggak ngerti. Tetap seneng, boleh saja, boleh nggak boleh saja. Makanya perintah Nabi itu Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin kepada orang yang meninggal di antara kalian. Kenapa? Yang kemudian dibiasakan surat Yasin itu ya supaya ketika meninggal itu yang didengar ini ternyata selama ini yang biasa kita baca. Sehingga hadama wa'adar rahman wa sadaqal mursal. Ketika diangkat, ya wis ngerti, wis biasa ngangkat. Bawa kemana ini? Kalau orang yang ingkar, yang jahat, teriak-teriak dia, yang ya tetap enggak bergerak jasadnya karena jasadnya sudah mati. Tapi jiwanya masih ada. Mau dibawa kemana? Aku ini mau dibawa kemana? Takutan dia. Kalau orang yang beriman enggak takut, sudah tahu dia. Bahkan sudah nampak di hadapan, karena ini sudah masuk ke alam akhirat, sudah nampak surganya Allah. Senang mereka, cepetan. Sampai di kuburan didatengin malaikat, ya sudah tahu, udah diceritain, udah sering dengar. Kamu munkar nakir ya? Iya udah. Mau apa? Nggak usah tanya lah, saya udah tahu pertanyaanmu. Udah dibocorin sama ustadz-ustadz di dunia, udah ditalkin, ya kan? Udah ditalkin. Saya sudah tahu, kamu nggak usah nanya. Tanyaanmu kan man rabbuka kan? Udah. Itu pelajaran SD saya itu, nggak usah ditanya lagi. Kenapa nggak takut? Karena sudah tahu, memang kita sudah sering dicerita. Tapi kalau orang-orang jahat, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang
kehidupannya di dunia ini tidak menyenangkan, apa hubud dunyanya tinggi, fa'amman apa itu bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, ya kan? Orang beriman tapi bakhil, wastagna dan merasa semuge, merasa cukup dengan hartanya ini, sehingga dia wa kadzdzaba bil husna, sehingga dia mendustakan kebaikan yang akan diterima nanti di akhirat, maka susah nanti di kuburan. Di bawah kuburan ini juga takut karena barang di dunia masih banyak. Gimana itu hartaku nanti, lebih-lebih orang kafir, ya. Makanya digambarkan oleh Allah, idfazi'u fala fauta wa ukhidu mim makanin qarib. Sesuatu yang datang mendadak itu membuat mereka merasa tidak punya kesempatan, sehingga kadang-kadang pengen balik ke dunia, sehingga ada apa itu arwah yang gentayangan itu kan, kadang-kadang kan karena mereka punya beban di dunia itu benar nggak? Benar saja, bisa jadi. Saya belum pernah mati, arwah saya gentayangan. Tapi yang jelas ada. Kenapa? Karena ada beban di dunia, ada sesuatu yang menyakitkan. Makanya orang-orang yang beriman diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW dan para ulama penerusnya untuk meyakini hari akhir, dan hari akhir itu udah dekat, kapan saja bisa, nggak nunggu tua, ya, nggak nunggu tua. Yang belum lahir aja kadang-kadang sudah mati, apalagi yang sudah lahir, apalagi yang sudah tua kayak kita nih, ya kan? Artinya kita udahlah, nggak apa-apa. Dan kita ya kalau punya harta itu lebih baik dari sekarang sudah kita punya anak, kita punya keluarga, jadi nggak ada beban gitu. Ini buat kamu, ini buat kamu, buat kamu, ya. Sehingga meninggal itu tidak meninggalkan beban, ya kan? Walaupun ada ilmu waris, ya. Jadi ini bedanya, Pak. Kalau kita berikan di dunia, itu namanya apa? Hibah, ya. Anak kita sudah kita bagi, ini rumah buat kamu, udah atas nama kamu, atas nama kamu. Ini namanya hibah. Kalau diberikannya setelah mati, itu namanya wasiat. Nanti kalau bapak sudah mati, ibu sudah mati, rumah ini buat kamu, ya. Nah, ditulis tuh, itu namanya wasiat. Kalau nggak ada pesan apa-apa, ya kan? Di dunia nggak dikasih-kasihkan ke anak-anaknya, nggak ada pesan juga, terus ditinggal mati, itu namanya warisan. Warisan itu sering buat masalah, karena seringkali buat rebutan, ya kan? Sebaiknya hibah atau minimal wasiat. Kadang-kadang orang tua itu kan nggak pengen rumahnya yang ditempatin ini terus dimiliki anak. Ini kan rumah saya. Nah, paling nggak wasiat, ditulis wasiat itu supaya nggak ribut nanti. Karena ahli waris itu kan banyak. Ahli waris itu istri kita atau suami kita, itu ahli waris, ya kan? Anak-anak kita ahli waris. Orang tua kita, Pak, kan ada orang itu yang meninggal orang tuanya masih ada. Orang tua kita ahli waris juga.
Enggak, yang 2/3 apa? Laki-laki 2, perempuan 1 itu untuk warisan. Itu untuk harta warisan. Kalau hibah enggak apa-apa, sama rata. Bebas. Ya pokoknya biar enggak menimbulkan apa? Enggak menimbulkan kecemburuan, ya sama rata lah. Itu selesai, Pak. Kita meninggal itu tenang, enggak meninggalkan beban. Hah? Iya, enggak hibah, enggak wasiat, maka harta yang ditinggalkan jadinya harta warisan. Kalau harta warisan, yang menjadi ahli waris itu yang pertama anak, yang kedua suami atau istri. Enggak mungkin mati barengan kan? Ya bisa saja terjadi ya kan, tapi nah, terus orang tua. Udah gitu kalau ribut harus didatangkan ahli waris, apa ilmu waris. Di pengadilan Indonesia juga ada apa undang-undang tentang waris. Jadi sampai kayak gitu. Kalau diselesaikan secara agama dengan ilmu waris masih nggak terima, dibawa ke pengadilan, ada undang-undang tentang waris. Ribet nggak? Sengsara nggak yang meninggal? Yang meninggal ini melihat, Pak. Karena kita sudah masuk ke alam akhirat, maka kita melihat semua apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang kita tinggalkan. Tapi kita nggak bisa ngomong, kan gitu aja. Kecuali para nabi dan para wali itu diberi izin oleh Allah untuk bisa, dan tidak semua itu pun bisa memberikan bersinggungan lah dengan orang yang masih hidup. Nah, sehingga kita itu sudah siap, jangan sampai fazi'u, jangan sampai kemudian kita merasa kaget sehingga fala fauta, tidak ada kesempatan. Saya kan nggak pengen tinggal di rumah anak, Ustaz. Saya pengen tinggal di rumah sendiri. Iya, tinggal di rumah sendiri apa? Supaya tidak meninggalkan ini wasiat. Nah, ini ada caranya. Wasiat kalau bapak ibu. Nah, ini penting bapak ibu ini. Jangan-jangan nanti ibunya dulu meninggal, bapaknya. Kalau perlu tulis namanya. Ini yang sering kali tidak disangka itu adalah ketika tidak ditulis. Sehingga yang satu ngomong saya dengar, yang satu saya enggak dengar. Sementara yang enggak dengar ini ahli waris. Iya kan? Nah, lebih baik sebelum kita dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai urusan dunia. Makanya Nabi Muhammad SAW itu tidak meninggalkan harta sepeser pun, ya kan? Ketika Sayyidah Fatimah menuntut tanahnya Rasulullah yang ada di Khaybar, Abu Bakar Siddiq mengatakan para nabi tidak meninggalkan harta. Jadi nabi tidak meninggalkan. Itu yang rumah nabi yang di sekarang jadi kuburan itu bukan rumah Nabi itu rumahnya Aisyah, haknya Aisyah. Nah, kalau Nabi sudah menghibahkan, menghakkan ketika masih hidup, enggak ada masalah. Tapi ketika Nabi sudah meninggal, tidak meninggalkan warisan berupa harta. Itu haknya Aisyah itu. Jadi rumah yang dekat, yang sekarang jadi makam Nabi itu, yang ada kubah hijau itu rumahnya Aisyah.
Dan Nabi kenapa dikubur di rumahnya Aisyah? Karena Nabi meninggal dunia di situ. Meninggal dunia di situ, dikubur di tempat beliau meninggal. Dan kemudian ketika Abu Bakar Siddiq meninggal, ya dikubur di situ karena Abu Bakar Siddiq adalah orang tuanya Aisyah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mau meninggal, ya sudah, beliau kan meninggalnya kan ditusuk ya, tusuk 3 hari baru meninggal. Ketika mau meninggal beliau izin kepada Aisyah, mintakan ke Aisyah, saya pengen dikubur di samping sahabat. Aisyah nggak mau awalnya, Pak. Ini ada jatah satu tempat, pengennya saya dikubur di situ. Tapi Umar ngotot, saya pengen dikubur di samping. Ya, akhirnya dikubur di situ. Jadi di situ ada 3 kuburan, Rasulullah, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Aisyah dikubur di mana? Ibunda Aisyah dikubur di Baqi. Baqi itu ya nggak jauh dari yang sudah pernah umroh atau haji ya sudah pernah lah ya. Yang belum ya mudah-mudahan segera diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang-orang beriman tidak kaget. Jangan kaget. Makanya sampai dari sekarang sudah ngasih tahu ke anak-anaknya supaya enggak kaget. Karena pasti mati. Mati itu pun jasad, Pak. Jasad kita saja. Nanti kalau kita sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika yaumul ba'si, maka ya ketemu lagi kita. Ya kan? Ketemu lagi di alam barzah aja masih bisa ketemu. Habis ditanyain malaikat udah ya ketemu lagi, ngobrol-ngobrol di alam barzah habis. Jangan sampai kayak orang yang kafir. Kenapa kafir? Karena mereka nggak siap menerima pembalasan di akhirat. Nggak siap menerima pembalasan. Sama orang yang di dunia ini juga kejahatannya tidak mau dibalas, ya kan? Tidak mau berakhir dengan pembalasan terhadap kejahatannya itu. Tapi di dunia dia masih bisa mengelak. Bisa mengelak enggak? Bisa. Selama belum mati masih bisa mengelak, membersihkan diri masih bisa. Masih ada kesempatan. Tapi di akhirat sudah enggak bisa. Wa qalu amanna bih. Wa qalu ketika mereka sudah masuk ke alam barzah seperti itu, mereka baru aman nabi, baru percaya saya nih, bener ada hari akhir. Udah nggak ada kesempatan lagi. Wa anna lahumut tanawushu, wa anna lahum, wa anna dan bagaimana lagi lahum bagi mereka at-tanawush. At-tanawush itu memperoleh kesempatan. Udah nggak ada kesempatan. Kalau sudah masuk ke alam akhirat, sudah nggak ada kesempatan. Sekarang kita masih bisa. Wa anna lahumut tanawushu min makanin ba'id, dan sudah tidak bisa mereka peroleh. Bagaimana bisa mereka dapat memperoleh min makanin ba'id, dari tempat yang sangat jauh. Ini pengalaman hadirin jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya ini beriman itu yang tuntas ya. Rukun iman itu bukan hanya iman kepada Allah, iman kepada kitab, rasul,
Nabi terus malaikat, tidak. Kurang dua ini yang susah ini. Apa? Iman kepada hari akhir dan iman qada dan qadar. Nah, ini yang harus diajarkan kepada anak cucu kita, ya. Sehingga dimanapun mereka tinggal, mereka hidup nanti berpegang pada ini, Pak. Kalau berpegang pada ini, insya Allah wala tamutunna illa wa antum muslimin itu bisa berhasil. Demikian, mudah-mudahan menambah wawasan buat kita semuanya. Al-Fatihah. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.